Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RSAD, kembali lagi di podcast Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kandijonto Jatiwibowo. Sama saya, Dr. ini mahasiswa Politeknik Kementerian Kaltim jurusan Informasi Kesehatan. Kali ini kita akan bahas topik yang mungkin masih terdengar cukup jauh dari kehidupan Genzi, akan tetapi makin relevan dari hari ke hari, yaitu hipertensi atau yang biasa dikenal dengan istilah tekanan darah tinggi. Kali ini saya tidak hanya sendiri, karena saya sudah ditemani dengan teman kita, yaitu Dr. Lenta Monika, spesialis penyakit dalam. Pagi Dr. Lenta, gimana dok kabarnya hari ini? Kabar baik, gimana Mbak Gege? Ya baik juga, alhamdulillah dok. Nah, mungkin nih dok, dari sebagian orang atau dari Sobat RSAD juga masih banyak yang percaya dengan stereotip bahwa penyakit hipertensi ini hanya diderita oleh orang-orang yang sudah lanjut usia. Nah, tapi kan kenyataannya sekarang itu banyak dari anak muda atau Gen Z yang juga menjadi penderita hipertensi ini dok. Nah, kira-kira kenapa sih dok penyakit hipertensi sekarang ini banyak diderita oleh Gen Z, dan apakah dokter sendiri sering menerima pasien dari kalangan Gen Z? Oke. Ya, jadi memang benar ya, sekarang itu saya sendiri sering menerima pasien usia muda yang ternyata ditemukan tekanan darahnya tinggi. Nah, sebenarnya angka kejadian hipertensi ini paling banyak adalah jika di atas usia 60 tahun. Namun angka kejadian pada usia muda itu kita katakan di bawah 40 atau 30 atau 40 tahun, ternyata dari tahun ke tahun makin meningkat gitu. Jadi hal ini menjadi pertanyaan, kenapa fenomena ini bisa terjadi? Nah, ternyata yang pertama ditengarai itu karena memang sekarang screening untuk hipertensi lebih mudah ya. Kalau dulu kan orang kalau untuk tekanan darah hanya pada saat-saat itu saja, bahkan sulit. Nah, sekarang contoh kalau misalnya saya kemarin kayak mau vaksin COVID kan kita melakukan pemeriksaan tekanan darah, atau ketika orang masuk ke suatu lapangan pekerjaan dilakukan MCU. Nah, ternyata dari situ banyak akhirnya bisa ditemukan kondisi-kondisi hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi memang akhirnya datang pasien-pasien ke praktek dengan usia muda karena hasil temuan itu tekanan darahnya lebih dari normal. Nah, jadi kalau ditanyakan misalnya kenapa bisa, ya salah satunya ya memang juga karena perubahan dari gaya hidup. Kalau gaya hidup saat ini kan gaya hidup yang sedentary ya, jadi kayak misalnya Mbak Gege kalau misalnya mau makan masak atau GoFood? Jujur GoFood ini Nah, jadi sekarang kan jadi lebih santai. Terus kalau misalnya mau pergi kemana, meskipun ke jaraknya kan kita males ya jalan, jadi biasanya langsung pesan GoCar atau Gojek. Nah, gaya hidup yang jauh dari aktivitas fisik dan juga gaya hidup serba instan itu akhirnya bisa meningkatkan faktor risiko hipertensi. Terus juga kebiasaan merokok. Jadi sekarang kan anak-anak usia muda juga banyak ya sekarang sudah merokok. Terus juga kebiasaan begadang. Ternyata hal-hal tersebut bisa meningkatkan faktor risiko untuk usia muda mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi. Oke, nah dari pasien yang sering dokter tangani nih, kebanyakan itu penderita hipertensi itu berasal dari gender apa dok? Dan apakah ada alasan tertentu? Atau khususnya kalau gender kan berarti jenis kelamin ya. Jadi kalau jenis kelamin sebenarnya memang iya merupakan faktor risiko hipertensi, tapi dia setiap rentang usia itu berbeda. Jadi kalau usianya antara 18 sampai 30 tahun, ternyata yang sering ditemukan itu adalah pada pasien laki-laki. Nah, antara 30 sampai 59 tidak ada perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan. Jadi risiko untuk mengalami hipertensi itu hampir sama. Tapi di atas 60 tahun, faktor risiko yang sering terjadi adalah pada jenis kelamin wanita. Kenapa? Karena pada usia 60 tahun itu terjadi kondisi premenopause dan menopause, di mana hormon estrogen yang sangat penting untuk kondisi kardiovaskuler itu menurun pada wanita. Nah, balik lagi ke Gen Z dong. Seperti kita tahu kalau Gen Z kan suka denial ya. Dan Denial apa nih? Denial semua sih, tapi ada sebagian. Nah, itu tuh kadang mereka tuh sebenarnya udah ada di tahap atau sudah merasakan tanda-tanda awal gejala hipertensi. Nah, kira-kira apa aja sih dok tanda-tanda awalnya itu?
Oke, sayangnya hipertensi itu awalnya nggak ada gejala. Jadi makanya hipertensi itu disebut silent killer, pembunuh senyap. Karena apa? Karena di awal dia tidak ada gejala sama sekali. Nah, pada saat dia sudah mengalami kerusakan organ, itu baru terjadi gejala. Nah, akhirnya kan terlambat ya. Jadi kerusakan organ untuk hipertensi itu namanya target organ damage. Itu ada di beberapa organ, misalnya di otak itu mengalami stroke ya. Terus kalau di mata misalnya terjadi pandangan kabur, lalu misalnya di jantung serangan jantung, di ginjal kita bisa mendapatkan pasien dengan gagal ginjal yang akut atau kronis. Lalu juga kondisi target organ damage lain yang biasanya itu sudah terlambat. Jadi makanya kalau ditanya tanda-tanda awal, biasanya tidak ada. Oleh sebab itu, jika perlu memang harus dilakukan screening hipertensi atau pemeriksaan rutin untuk tekanan darah supaya kita bisa menapis atau mendapatkan siapa-siapa saja nih yang ternyata tekanan darahnya lebih tinggi dari normal. Nah, jika kita nih udah didiagnosa sebagai penderita hipertensi dok, gimana sih cara kita ke depannya untuk mencegah penyakit hipertensi ini kambuh gitu, atau supaya kita tuh nggak sering lagi jadi supaya nggak hipertensi lagi. Nah, jadi sebenarnya, ini memang adalah persepsi yang terjadi pada kaula muda. Mereka berpikir kalau hipertensi itu bisa sembuh. Jadi ada pasien-pasien saya nih, misalnya dia minum obat tekanan darah, terus 1 bulan tekanan darah udah normal, lalu tiba-tiba dia nggak datang lagi ke saya, datang lagi 6 bulan lagi. Terus saya tanya, obat yang sebelumnya itu beli di mana atau ngambil di mana, karena dari catatan poli tidak pernah datang. Terus pasiennya bilang, iya dong, saya pikir kan udah sembuh, jadi saya nggak kesini lagi. Dan ternyata ketika datang tekanan darahnya sudah lebih tinggi lagi daripada waktu pertama kali datang. Jadi, maksud saya, hipertensi itu adalah penyakit kronis. Jadi, kalau penyakit kronis itu tidak ada kata sembuh, tapi terkendali. Nah, terkendali ini bisa memang dengan obat, bisa tanpa obat. Misalnya pasiennya dengan modifikasi gaya hidup, dia memang benar-benar menjaga dietnya, lalu menurunkan berat badan, akhirnya bisa mendapatkan tekanan darah normal. Tapi, memang tidak ada kata sembuh. Jadi, kalau misalnya sudah terdiagnosis hipertensi, ayo minum obatnya teratur, rutin kontrol ke dokter, sehingga kalaupun ada penurunan dosis atau mungkin obatnya di stop sama dokter karena gaya hidupnya sudah baik, itu memang karena anjuran dokter, bukan karena keputusan pribadi. Nah, jadi selain rutin cek berkala ke dokter gitu ya, atau ke rumah sakit, penting nggak sih dok buat Gen Z rutin juga buat cek tekanan darahnya? Oh iya, penting sekali ya. Jadi memang sudah ada rekomendasinya untuk usia di atas 18 tahun, setidaknya dilakukan screening untuk mengukur tekanan darah. Nah, jika mereka memiliki faktor resiko, faktor resiko itu apa aja? Contohnya dia memang ada obesitas atau overweight, lalu dia juga merokok, lalu juga ada riwayat keluarga yang memang ada hipertensinya, atau serangan jantung atau stroke mendadak, artinya ada kejadian kardiovaskuler, itu dianjurkan cek tekanan darahnya. Yang memiliki faktor risiko itu lebih ketat lagi, jadi setidaknya 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi kalau untuk yang tidak memiliki faktor risiko, bisa diulang setiap 3-5 tahun sekali, seperti itu. Jadi penting ya untuk sobat RSKD yang di atas 18 tahun, mari lakukan screening hipertensi. Pertanyaan terakhir dong, ada nggak sih tips yang bisa dokter kasih buat Gen Z ini buat menjaga tekanan darah ini tetap di angka normal gitu? Iya, jadi supaya tidak jatuh ke hipertensi ya. Jadi yang paling utama ya kendalikan faktor resiko. Faktor resiko yang bisa diubah misalnya adalah berat badan. Jadi penting memiliki berat badan yang normal ideal. Jadi bagi mereka yang berat badannya berlebih atau obesitas, mari turunkan berat badan karena itu sangat bermakna untuk mencegah terjadi hipertensi. Lalu yang kedua yang juga bisa diubah adalah kebiasaan merokok. Merokok itu sudah terbukti memiliki faktor resiko yang sangat kuat untuk kejadian hipertensi. Jadi bagi yang merokok, meskipun sulit, ayo berhenti. Karena memang merokok ini kita udah tahu ya banyak sekali kerugiannya. Tapi kalau di praktek saya sampaikan berhenti merokok, biasanya pasien agak sedih atau muram atau. Nah, tapi saya sampaikan itu sangat penting sekali untuk berhenti merokok.
Lalu yang ketiga yang juga tidak kalah penting adalah gaya hidup, diet makanan. Jadi makanannya tuh yang rendah garam dan tidak ada dan kurang pengawet ya. Kalau tidak ada pengawet agak sulit ya di zaman sekarang. Tapi kalau bisa biasakan masak sendiri, masak makanan sendiri, terus kurangi cemilan-cemilan yang tinggi garam. Jadi kayak snack-snack itu kan kayak ciki-ciki itu garamnya tinggi sekali sebenarnya. Nah, seringnya bahkan anak-anak sekarang kan sudah biasa ya beli ciki di market-market tertentu gampang diperoleh, sehingga makanya terjadi hipertensi makin lama makin terjadi pada usia muda. Terus juga yang paling penting jaga pola tidur yang cukup, setidaknya tidur 6 jam sehari, lalu olahraga. Nah, gaya hidup yang seperti ini yang kita harapkan bisa untuk mencegah penyakit hipertensi dan penyakit-penyakit kronis lainnya sebenarnya. Oke, terima kasih banyak Dokter Renta atas kesempatannya Sudah sama-sama. untuk menjadi narasumber kita di podcast kali ini, dan semoga teman-teman Sobat RSKD yang sedang nonton juga dapat mengambil hikmahnya. Terima kasih Dokter Renta sudah punya untuk menjadi narasumber kita di podcast kali ini. Dan untuk Sobat RSKD di rumah, jadi sudah banyak yang kita tahu tentang hipertensi, dan seperti yang sudah Dokter Renta sampaikan tadi bahwa penyakit hipertensi ini tidak ada gejala awalnya. Maka dari itu penting buat kita tetap untuk menjaga tekanan darah kita sejak usia. Oke, mungkin cukup sekian episode podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.